Ya, Muslim. Muslim. Assalamualaikum. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Yang diskusi aja bang. Gimana? Diskusi aja kita sambil nungguin malam. Udah lama nonton tadi Bang. Hari ini sudah lama nonton. Alhamdulillah lama sekali. Sudah lama. Coba Bang, ketika saya membahas agama Islam, adakah saya memfitnah Bang? Ya kalau masalah memfitnah sih nggak ada gitu ya. Nggak Kalau ada. cuma kan di situ emang keterangan dan hadisnya itu tersebut semua kita kan punya patokan. Ya kalau bagi saya mah tergantung kitanya aja. Agama kita ya kita jangan ikuti agama orang lain, jangan kita ngejelekin akidah agama orang Kita di sini lain. nggak jelek-jelekin. Kita di sini mengatakan yang fakta tentang agama Islam dan tentang agama Kristen. Ya, benar. Ketika orang Islam memfitnah Yesus kami sebagai seorang Muslim, maka saya sebagai Kristen akan menjawab. Betul nggak? Iya. Nah, Ya, betul. bagaimana mungkin Muhammad, maksud kami Yesus kami menubuatkan tentang Muhammad, sementara kelakuan Muhammad ya seperti yang saya utarakan tadi. Iya kalau di mata saya, ya kalau di pendirian saya itu kan nabi saya. Tetap kita nggak bakal ngejelekin nabi kita, walaupun keadaannya kayak gimana, tetap itu kan nabi Oke, saya. sekarang saya tanya Bang, betul nggak Muhammad menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa? Nah kalau suami istri mah nggak apa-apa. Bukan masalahnya, bukan suaminya yang disusuin. Muhammad pernah menyuruh Sahlah binti Suhail, seorang perempuan, menyusui laki-laki lain yang bukan suaminya. Sementara Ya, laki-laki itu sudah dewasa. ya kalau masalah itu mah tergantung kitanya aja, kalau dia keponakan atau apa. Tapi Repot. ya kalau kita nikah gitu ya, kata keterangan juga kan begini, kita menyusui misalkan anak orang nih yang bukan muhrim kita nih, anak orang ya, ibunya istilahnya meninggal, disusui sama dia walaupun dia bukan saudaranya, tapi tetap dia nggak akan bisa melepas dari seorang ibu, sama aja dia Iya, kalau masih bayi. Kalau masih balita, masih netek, boleh. Masalahnya laki-laki yang disuruh disusui ini sudah berjanggut. Gimana? ada kan penyelewengan istilah nama seperti agama yang lain, menjelek-menjelekan bisa jadi pendapatan orang lain, Ujang, penilaian. dengerin ayah. Begini ayah, saya kalau ngomong itu ada dalilnya, ada dasarnya. Ya benar ya. Jadi Muhammad pernah menyuruh seorang perempuan. Nama perempuan itu adalah Sahlah. Iya. Nah, si Sahlah ini merasa bahwa suaminya dia cemburu karena ada laki-laki lain di rumah dia. Kan di situ mah bang ada istilahnya mah surga dan neraka kalau masalah itu mah. Kalau kata saya, Dengerin. Dengerin ayah. siapa? Ini ada perempuan. Ini perempuan Ya. nih, namanya Sahlah. Oke. Ya, Sahlah ini punya suami. ya, Ah, nama suaminya ini Abu Huzaifah. ya, Nah, lalu ada laki-laki lain. Namanya Salim. Jadi ada satu perempuan, ada dua laki-laki dalam satu rumah. ya. Nah, kemudian si Sahlah ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya itu cemburu. Mukanya itu beraut cemburu karena apa? Karena ada pria lain di rumah kami namanya
Salim. Sedangkan Salim itu adalah tangan kanannya, anak angkat dia. Seorang laki-laki yang sudah dewasa, sudah berjanggut, sudah balik. Lalu Muhammad berkata kepada Sahlah, "Wahai Sahlah, susuilah si Salim itu." Nah, si Sahlah bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana saya susui dia? Dia itu sudah dewasa, sudah berjanggut dia ya Rasulullah." Muhammad tersenyum lebar dan berkata, "Saya tahu bahwa dia sudah dewasa." Lalu disusuilah oleh Sahlah ini si Salim itu. Dan Sahlah melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi." Ini cerita macam apa ini? Bagaimana mungkin? Makanya saya pernah bilang, kalau ada orang Islam mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti akan mencampakkan hadis itu ke tong sampah. Ketika saya bilang begitu, banyak orang Islam mengatakan saya menghina, menista agama Islam. Padahal orang-orang Islam kalau memang benar-benar mau belajar itu pasti akan mencampakkan itu ke tong sampah. Gitu. Coba sekarang saya tanya Ujang, Anda percaya nggak dengan cerita itu? Ya kalau zaman Nabi saya percaya saja. Karena kan kata saya juga itu kan Nabi saya. Percaya saja zaman Nabi. Berarti Nabi Muhammad menyuruh perbuatan zina. Ya bukan zina, karena dia kata. Bagaimana perempuan menyusui laki-laki yang dewasa bukan suaminya, itu bukan zina? Kita minta izin. Suaminya juga kan tadinya cemburu. Di mana dikatakan minta izin? Sekalipun diberikan izin, berarti suaminya mengizinkan istrinya berzina. Ya bukan berzina, dia akan menyusui, barangkali di situ sebuah ceritanya itu ada unsur yang lain gitu, Bang. Unsur apa? Aduh, Ini ya, misalkan nih, kita ibaratnya kita sakit. Sakit. Kan orang juga makanlah kamu hewan yang haram. Ya, yang diharamkan oleh agama Islam. Tuh, ibaratnya. Tapi kamu setelah memakan tersebut, Allah kamu akan sembuh. Dan setelah kamu sembuh, kamu bertobatlah kepada Allah. Itu kan bisa terjadi. Tapi jangan sekali-kali lagi kamu memakan barang tersebut. Karena itu berarti intinya Muhammad menyuruh seorang perempuan berzina. Ya nggak tahu kalau masalah berzina, kan disuruhnya menyusui doang, Bang. Bagaimana mungkin perempuan menyusui? Oke, sekarang saya tanya. Payudara perempuan itu termasuk aurat nggak? Ya aurat. Aurat. Bayangin Bang, kalau payudara perempuan, aduh, ini bahasa-bahasa kayak gini nih sulit. berat ini. Ya udahlah Bang. Saya cuma berpesan begini ya, bahwa apa yang saya ucapkan selama saya menghandle acara live seperti ini, itu semua ada dasarnya, ada dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Jadi saya tidak pernah mengada-ngada. Ya, macet dia teman-teman. Oke lah, baiklah ya, dia macet. Kita turunkan dulu ya. Kita turunkan. Macet dia.